Kinerja emiten perbankan masih terbukti kinclong di awal tahun 2024. Namun kenaikan suku bunga acuan BI atau BI rate justru berisiko mendatangkan ancaman terhadap likuiditas hingga kenaikan risiko kredit ke depannya. Bankir dan ekonom mengakui kenaikan BI rate tentunya akan diikuti dengan transmisi bunga dari perbankan. Namun laju bunga acuan yang tinggi juga bisa mendatangkan risiko likuiditas atau kenaikan biaya dana atau cost of fund dari perbankan. Yang pada ujungnya pun tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan risiko kredit di Indonesia. Apalagi kenaikan bunga acuan BI yang baru-baru ini terjadi juga termasuk keputusan yang cukup mengejutkan. Karena tidak sedikit pelaku pasar hingga ekonom yang tidak menduga adanya kenaikan BI rate. Meskipun sejauh ini laju mata uang rupiah memang tengah terus tertekan terhadap dolar Amerika Serikat, seperti halnya mata uang sejumlah negara lainnya. BRI dalam menavigasi strateginya itu memperhatikan satu adalah potensial untuk naiknya inflasi. Yang kedua adalah potensial naiknya suku bunga. Dan itu nanti akan berpengaruh terhadap yang paling dekat adalah kalau dari sisi risiko adalah liquidity risk. Itu. Dan liquidity risk itu nanti pasti akan menimbulkan high cost dari sisi cost of fund. Dan high cost itu nanti akan berpengaruh terhadap kualitas kredit dan lain-lain. Nah, karena selama ini suku bunga pinjamannya tidak mengikuti suku bunga acuan. Ya, itulah yang membuat kebijakan moneter Bank Indonesia ini tidak terlalu efektif gitu ya selama ini. Nah, mudah-mudahan lesson learn-nya sekarang adalah bahwa semua instrumen, semua institusi yang merupakan regulator dari sektor keuangan itu seharusnya mengikuti acuan dari bank sentral. Itu begitu kalau mau efektif ya, kecuali masing-masing merasa sebagai lembaga yang independen punya pertimbangan sendiri. Itu yang berbahaya. Para pengusaha pun berharap tren bunga acuan Bank Indonesia yang tinggi saat ini hanya akan berlangsung sementara karena kenaikan BI rate pun menambah beban para pengusaha dan bisa mengganggu laju bisnis. Kami mengerti bahwa pemerintah ingin mengamankan nilai tukar dengan menaikkan suku bunga, tapi di sisi lain langsung berdampak terhadap kenaikan bunga pinjaman ya karena BI rate meningkat. Nah, ini yang harus diwaspadai. Rata-rata pelaku usaha mempunyai pinjaman ke perbankan sehingga mau tidak mau ini langsung berdampak terhadap suku bunga pinjaman yang otomatis cost of money meningkat. Nah, kalau suku bunganya sangat tinggi seperti ini, Mbak lihat di negara-negara ASEAN, kita semua di bawah 4 gitu. Kita sangat tinggi ya, oke lah untuk dalam temporary waktu untuk mengatasi masalah dolar yang melambung ini. Tapi ini kebijakan yang sangat insidentil, tidak boleh dipertahankan lama. Kedua, prinsip-prinsip penting dalam kaitannya dengan bagaimana kita harus survive menghadapi situasi ini. Nah, ini yang pemerintah harus benar-benar melakukan kebijakan-kebijakan reformatif yang cukup serius ya.